Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022, berjudul Tongkat Kerajaannya. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Tongkat Kerajaannya. Dikarenakan saya mengakui engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Yesus adalah tongkat kerajaannya, karena setelah ia selesai mendamaikan orang-orang tebusannya dengan Allah Bapa, maka dia yang mendirikan bait Tuhan itu akan duduk memerintah di atas tahta kerajaan kemuliaannya untuk selama-lamanya. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Manusia memelihara Baitul Muqaddis Yahudi, manusia membangun Ka'bah Yahudi, tetapi Baitul Muqaddis yang di surga, yang dilambangkan Baitul Muqaddis di dunia ini, dengan bukannya dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Kedua, alasan Yesus adalah tongkat kerajaannya, karena Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, ia datang kepada Allah Bapa menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan keimamatan sampai sekarang ini. Makanya ia menjadi pengantara kita di surga selama masih berlangsung masa pemeriksaan atau pengadilan di surga. Kedatangan Kristus yang diterangkan di Daniel 7 ayat 13 dan 14 bukan kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini. Ia datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi, imam besar kita itu memasuki tempat yang maha kudus dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanan yang terakhir untuk manusia untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan. Ketiga, alasan Yesus adalah tongkat kerajaannya, karena Yesus melayani sebagai imam besar di surga terlebih dahulu, dan sesudah itu barulah ia duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapanya, sebagai raja dalam kerajaan kemuliaannya. Dan ia akan duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, belum sekarang di atas tahta kemuliaan. Kerajaan kemuliaan belum datang. Setelah pekerjaan pengantaraannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Keempat, alasan Yesus adalah tongkat kerajaannya, karena Kristus akan menerima otoritas penuh memerintah sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan setelah tugas pendamaian yang dilakukannya itu sebagai perantara di surga selesai. Sementara Yesus melayani di dalam bait suci, penghakiman telah berlangsung untuk orang-orang benar yang mati, dan kemudian untuk orang-orang benar yang hidup. Kristus telah menerima kerajaannya, telah mengadakan pendamaian untuk umatnya dan menghapus dosa mereka. Rakyat kerajaan itu telah ditetapkan, pernikahan anak domba telah dilaksanakan, dan kerajaan itu dan kebesaran kerajaan itu di bawah segenap sorga telah diberikan kepada Yesus dan para pewaris keselamatan. Dan Yesus harus memerintah sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.